Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8, Atma Zaki Alikrom, Atar Nawaf, dan Feni Tias. Kita akan membahas tentang relasi interpersonal manusia. Pertama, relasi interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Baron dan Baird menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, dari strong liking sampai dengan strong dislike. Jadi, ketika kita berkenal dengan orang lain, kita sebenarnya melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman kita, atau orang tersebut ternyata kurang sesuai. Sehingga kita lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Konteks penilaian ini adalah dalam melakukan hubungan interpersonal. Menurut Deddy Mulyana, ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Jadi bukan sekedar menentukan kontennya, melainkan juga relationship. Hubungan antar pribadi, yaitu salah satu unsur dasar yang dipelajari dalam psikologi sosial dan merupakan awal dari segala bentuk interaksi sosial. Menurut Agus Mulyono dalam Suranto, hubungan interpersonal adalah komunikasi yang berbentuk tatap muka. Interaksi antar individu, verbal maupun kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan, mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri. Selanjutnya, Atar Nawaf. Baiklah, akan saya lanjutkan. Teori relasi interpersonal. Yang pertama ada model pertukaran. Dalam model pertukaran sosial, hubungan antar pribadi dipandang sebagai sebuah transaksi dagang. Motivasi seseorang melakukan hubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Thibault dan Kelly adalah tokoh yang menjelaskan mengenai teori model pertukaran sosial ini. Mereka membuat kesimpulan bahwa asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Dalam hubungan pertukaran sosial ini, seorang individu akan menimbang untung rugi dari apa yang akan ia dapat pada saat melakukan hubungan interpersonal. Tentunya ini memang sangat berperan dan berpengaruh bagi siapa saja yang akan melakukan suatu proses hubungan interpersonal. Ada persepsi-persepsi tertentu yang juga tergantung dari masing-masing individu tersebut. Kecerdasan intrapersonal juga mungkin akan berpengaruh. Beberapa hal yang mungkin akan menjadi bagian dari pertimbangan seseorang melakukan hubungan interpersonal dalam model pertukaran sosial ini antara lain, satu, keseimbangan antara apa yang kita masukkan ke dalam hubungan dan apa yang kita keluarkan dari itu. Kedua, kepantasan jenis hubungan yang akan dilakukan. Ketiga, kemungkinan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dua, ada model peranan. Model peranan lebih memandang sebuah hubungan interpersonal layaknya panggung sandiwara. Dalam teori ini digambarkan bahwa setiap individu yang terlibat dengan individu lainnya itu akan memerankan suatu peranan sesuai dengan naskah yang dibuat oleh masyarakat. Bahasa lebih mudahnya, sebenarnya sudah ada skenario yang ditetapkan masyarakat untuk melaksanakan suatu hubungan interpersonal sesuai peranannya. Sebagai contoh, pola hidup masyarakat mengatur hubungan warga dengan ketua RT di lingkungannya. Siapa yang berperan sebagai warga, siapa yang berperan sebagai ketua RT, itulah yang dimaksud dengan skenario.
Bisa terlihat bagaimana psikologi sosial ini berlaku di sini. Seorang individu konon akan berkembang lebih baik manakala ia tetap patuh dari skenario yang ada. Artinya, dia akan menjalankan perannya dengan baik sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang ketiga ada model permainan. Model permainan menggambarkan bagaimana interaksi antara dua pihak atau lebih akan menghasilkan suatu keputusan di mana keputusan salah satu pihak akan mempengaruhi pihak lainnya. Teori permainan game teori ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Borel dan pada tahun 1921. Pada dasarnya terdapat dua macam jenis pola permainan dalam hubungan interpersonal. Permainan tersebut bisa bersifat konstruktif, yakni menjalin hubungan kerjasama antar pihak sehingga didapatkan keputusan yang saling memuaskan. Namun demikian, ada pula permainan yang sifatnya destruktif. Keputusan mungkin dibuat hanya untuk menguntungkan satu pihak saja. Oleh karenanya, teori hubungan interpersonal dalam psikologi ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mestinya harus dipahami secara lebih bijak. Tipe kepribadian manusia perlu diketahui supaya hubungan interpersonal yang ada sifatnya lebih konstruktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Venitias. Model interaksional. Teori hubungan interpersonal selanjutnya adalah model interaksional. Di sini hubungan interpersonal dianggap sebagai suatu sistem kecerdasan interpersonal, biasanya menjadi bagian dalam model ini. Setiap sistem di dalamnya memiliki sifat-sifat struktural, medan, dan integratif. Karena sistem biasanya adalah suatu kesatuan, maka dalam model ini hubungan interpersonal akan dijaga keutuhannya agar tidak dirusak. Di dalam sistem masih ada subsistem yang juga saling terkait demi bangun sistem hubungan interpersonal yang baik. Psikologi lingkungan membahas banyak mengenai hal ini. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan kemampuan mengidentifikasi model hubungan interpersonal, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai teori hubungan interpersonal dalam psikologi. Selanjutnya, contoh relasi interpersonal. Persahabatan. Persahabatan adalah hubungan interpersonal tanpa syarat di mana para individu terlibat atas kemauan mereka sendiri. Tidak ada formalitas dalam hubungan ini, dan individu-individu yang terlibat menikmati kehadiran satu sama lain. Seseorang hanya dapat menjalin persahabatan dengan orang-orang yang memiliki tingkat kecocokan tinggi. Bagi sebagian orang, hubungan persahabatan bisa jadi lebih penting dari hubungan keluarga atau hubungan romantis. Ya, baik. Ini saya lanjutin ya. Baik, Yaki. Ya, jadi kesimpulannya, jadi yang dimaksud dengan hubungan interpersonal itu hubungan di luar diri, yaitu dengan lingkungan sekitar. Hubungan interpersonal bukan sekedar menyampaikan isi, tapi menentukan kadar hubungan antar individu. Hubungan interpersonal yang baik adalah hubungan yang di dalamnya terdapat saling mempercayai, mempunyai rasa simpati, empati yang tinggi, dan terbuka antar individu, dan sebagainya menurut kemampuan dalam hubungan interpersonal. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.